Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Warta Lisan pada hari ini, Minggu 12 April 2020. Ibadah Paskah pada hari ini, Minggu 12 April, tersedia dalam bentuk rekaman yang dapat diakses di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung. Perjamuan kudus akan diselenggarakan ketika kondisi sudah kondusif. Bagi yang tidak bisa mengikuti kebaktian online pada hari Minggu 19 April, maka dapat menyelenggarakan ibadah bersama keluarga. Liturginya akan dibagikan melalui WA Group Wilayah atau Komisi, atau bisa diambil di gereja pada hari Jumat 17 April. Pemahaman Alkitab hari Kamis akan dilakukan live streaming di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung mulai pukul 18.25. Bahan persekutuan doa keluarga hari Senin sampai Sabtu akan dibagikan melalui WA Group Wilayah atau Komisi. Kegiatan donor darah bulan April di gereja ditiadakan. Karena stok darah saat ini terpengaruh dengan situasi saat ini dan banyak yang membutuhkan, maka jika jemaat berkenan untuk mendonor, dapat mengunjungi langsung PMI Kota Bandung, Jalan Aceh nomor 79. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 2333005522 atas nama GKI Pasteur. Dan untuk persembahan pos Cimbuluit dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 34609988882 atas nama Hardayah atau Ekawati. Jika tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dimasukkan dalam amplop, diberi tanggal, disimpan, dan diserahkan pada saat yang tepat atau kondusif. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk berpartisipasi dalam aksi sosial COVID-19 GKI Pasteur, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA 2333005522 atas nama GKI Pasteur, dengan cara menambahkan angka 19 di akhir jumlah yang akan didonasikan. Contoh 119. Rencananya bantuan akan berupa paket sembako dan masker. Kami undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas kuasa maut. Mari arahkan hidup kepada Dia yang bangkit. Kami mengarahkan hidup kami kepadanya. Dengan sukacita, mari masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai, karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersukacita dan bersorak-sorai. Muliakanlah Yesus Kristus, Sang Raja yang hidup. Sekarang dan selamanya.
Kebaktian Minggu Paskah ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun kembali engkau, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Demikian janji Tuhan bagi umatnya yang memberi harapan di tengah penderitaan umatnya. Biarlah hati kita terbuka, dikuasai oleh kuasa kebangkitannya, yang akan menguatkan kita untuk terus memberitakan kabar sukacita ini. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Penebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya. Bagi Kristus Rajamu, haleluya. Maut ditanggung olehnya, haleluya. Yang berdosa semata, haleluya. Kita memasuki doa pengakuan dosa kita, dan kita akan berdoa secara berlitani. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Ampunilah kami ya Tuhan. dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusia kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup. Kami mohon, Ampunilah kami ya Tuhan. seringkali kami tidak menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu. Tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan
dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Ampunilah kami ya Tuhan. bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Siksa salibnya yang beri, haleluya. Pendamaian telah terberi, haleluya. Dan malaikat selamanya, haleluya, menyanyikan hormatnya, haleluya. Puji Allahnya hilang, haleluya. Maha agung kasih-Nya, haleluya. Allah surga puji-puji, haleluya. Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kini terimalah berita anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan NKB 154 bait 1 dan 2, Setialah, Setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Jemaat dipersilakan duduk, mari
kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu, sehingga di sana kami boleh mendapatkan pengharapan, kami boleh mendapatkan kebahagiaan dan sukacita untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu menolong setiap kami di dalam segala permasalahan yang sedang kami hadapi. Dan juga kuasa-Mu boleh menguasai hati dan hidup kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu yang akan kami renungkan ini. Biarlah firman-Mu boleh meyakinkan kami, meneguhkan kami, dan Roh-Mu yang kudus menolong, membimbing, dan menguatkan kami. Tolonglah kami satu persatu. Biarlah hati kami boleh menjadi hati yang terbuka, menjadi tanah yang subur untuk pemberitaan firman-Mu. Dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan atas segala peristiwa dan maksud Tuhan atas firman yang hendak Kau beritakan ini. Sehingga pada akhirnya, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya, dan kami semua yang rindu untuk melakukan firman-Mu, kami diubahkan, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami semua dalam keterbatasan kami. Berkuasalah atas kami, ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu membimbing kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita lihat dari Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat Paskah Bapak Ibu dan Saudara. Semoga sehat-sehat selalu dan damai Kristus kiranya menyertai setiap kita yang saat ini harus berdiam diri di rumah. Saat ini kita merayakan Paskah yang istimewa, unik dan memang luar biasa. Paskah di mana kita diajak untuk saat ini, momen ini berkumpul bersama dengan keluarga. Paskah yang terlihat intim bersama dengan keluarga. Meski minggu Paskah ini tanpa perjamuan kudus, namun Bapak, Ibu, dan Saudara tetap bisa merayakan Paskah dengan perjamuan kasih bersama anggota keluarga di rumah setelah ibadah ini. Sehingga sukacita Paskah boleh tetap dihayati di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Tapi kita percaya karena kuasa kebangkitan Kristuslah yang membuat kita terus memiliki pengharapan di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paskah, kebangkitan Yesus memang peristiwa yang menggemparkan, peristiwa yang menakjubkan. Dan di dalam peristiwa itu hendak memperlihatkan kuasa yang luar biasa. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa-kuasa yang biasanya membuat manusia takut. Kuasa yang membelenggu manusia. Seperti kuasa kegelapan, kuasa penderitaan, kuasa kematian, kuasa maut. Yang selama ini ketika manusia menghadapi kuasa-kuasa tersebut, merasa gentar, takut. Karena itu Tuhan paham betul ketika ia berjumpa dengan muridnya, Maria Magdalena dan Maria. Yang lain di sana disebutkan. Baik malaikat maupun Yesus sendiri mengatakan, jangan takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena peristiwa kebangkitan ini mau mengatakan bahwa ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang boleh menjadi kuasa di mana orang bergantung kepadanya. Dan kuasa dahsyat itu diperlihatkan melalui tanda-tanda yang luar biasa. Yaitu yang pertama, kehadiran malaikat. Kehadiran malaikat yang mengguncang bumi, membuat gempa. Dan kita tahu bersama sosok malaikat di dalam Alkitab seringkali dikisahkan sebagai utusan Tuhan, pembawa firman dari Sang Pencipta. Kehadiran malaikat merupakan representasi kehadiran Allah. Bukan hanya representasi kehadiran Allah, tetapi dalam peristiwa itu, kehadiran malaikat ingin memperlihatkan bahwa Allah menang atas kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa kematian. Peristiwa itu mau mengatakan bahwa Allah berdaulat penuh. Allah berkuasa penuh atas seluruh ciptaannya. Allah berkuasa penuh di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu penderitaan, entah itu kelahiran, entah itu kekuasaan, kekayaan, entah itu kematian, bahkan dalam peristiwa kebangkitan ini. Allah berdaulat penuh, Allah berkuasa penuh. Bagian yang kedua kita melihat fenomena alam, terjadi gempa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagian kalangan pada masa itu, terkhusus di daerah-daerah tertentu seperti Yunani, Asia Kecil, Asia Timur, dan sebagainya, gempa merupakan tanda-tanda atau sebuah manifestasi atau sebuah upaya menunjukkan kekuatan dari para dewa, memperlihatkan kuasanya kepada manusia yang membuat mereka disegani, ditakuti. Gempa yang terjadi untuk memperlihatkan kuasa yang besar yang dimiliki para dewa tersebut.
Namun demikian kita melihat bahwa dalam konteks kebangkitan Yesus, gempa yang terjadi menjadi pertanda akan kuasa Allah yang mampu mengatasi segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa-kuasa yang membelenggu, kuasa-kuasa yang ditakuti oleh manusia. Kuasa Allah hadir dan menaklukkan kuasa-kuasa alam sehingga gempa terjadi. Melalui kedua tanda ini, hal ini menyimpulkan, hal ini menegaskan bahwa Allah sekali lagi berkuasa atas segala sesuatu yang ada. Allah berkuasa atas apa yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus hendak mengingatkan umat agar tidak takut, agar jangan gentar pada semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Peristiwa-peristiwa yang ditakuti oleh manusia. Baik itu kematian, baik itu kegelapan, baik itu penderitaan karena COVID-19, baik itu sakit penyakit yang lain. Peristiwa kebangkitan Yesus hendak mengatakan bahwa kuasa Allah lebih besar dari kuasa-kuasa tersebut. Kuasa Allah di dalam kebangkitan Yesus lebih besar dari kuasa-kuasa yang membuat manusia menderita. Dan lebih tegas dan menguatkan lagi ketika kita melihat kembali bahwa Allah yang berkuasa itu juga Allah yang mampu melindungi umatnya. Mari kita lihat dari makna Galilea. Kenapa Galilea dan bukan Nazaret dan bukan Yerusalem? Kenapa Galilea dan bukan Kana dan bukan Kapernaum? Kalau kita melihat di dalam Yosua pasal 20 ayat 7. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea. Galilea merupakan lambang kota perlindungan. Galilea lambang kota yang aman. Galilea kota yang bisa ditinggali manusia dan di sana mereka boleh berlindung. Peristiwa kebangkitan Yesus hendak mengingatkan umat bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Dan Allah juga mengundang umat untuk berlindung kepadanya dari segala masalah-masalah yang terjadi di tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini, mari kita terus beriman, mari kita terus berharap, mari kita terus bergantung pada kuasa Allah dalam kebangkitan Yesus. Sehingga kita mampu bertahan dan menang atas segala penderitaan yang kita alami. Sehingga kita mampu bertahan dan menang atas masalah-masalah yang terjadi terhadap kita saat ini. Entah apapun masalah-masalah itu. Entah karena ekonomi dampak dari COVID-19. Entah karena COVID-19 yang membuat kita juga takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Entah karena banyak hal, karena sakit penyakit yang lain, karena kelemah tubuhan yang lain. Mari kita berdiam diri. Mari kita berlindung kepada Allah. Anggaplah bahwa penderitaan saat ini, entah apapun, karena apapun, mari kita berlindung kepada Tuhan. Membungkus diri kita ke dalam kasih kuasa Allah. Seperti gambaran seekor ulat yang kemudian menjadi kepompong yang harus berdiam diri selama itu dan bermetafora menjadi kupu-kupu yang indah. Kita juga akan dibuat Allah indah ketika kita mau berlindung di dalam kuasa kebangkitannya. Pada bagian yang kedua kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus ini memperlihatkan adanya perubahan relasi antara Yesus dan pengikutnya
Mari kita lihat perubahan itu. Mari kita perhatikan ayat 7 dan ayat 10. Apa yang disampaikan, kalimat berita yang disampaikan oleh malaikat dan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, yaitu tentang pergi dan kabarkanlah kepada, malaikat mengatakan ayat 7, bahwa di sana perempuan, jangan kamu takut sebab, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Malaikat itu mengatakan pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Lalu perhatikan ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain yang belum sempat ketemu dengan para murid, Yesus hadir dan mengatakan kalimat yang sama, tetapi kata-katanya berbeda. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ada perubahan relasi. Ketika kebangkitan Yesus ada perubahan relasi. Mereka yang selama ini mengikut Yesus bukan lagi sebagai pengikut atau murid. Tetapi Yesus menganggapnya sebagai saudara-saudara. Ini menjadi sangat penting, ini menjadi sangat khas kekristenan ketika kita coba kaitkan dengan Roma pasal 8 ayat 29 yang memperlihatkan kita tentang relasi Yesus dengan pengikutnya. Roma 8 ayat 29. Supaya ia, anaknya itu, menunjuk pada Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus yang bangkit tidak hanya menganggap mereka yang mengikut dia sebagai murid-muridnya, melainkan sebagai saudara-saudaranya. Kebangkitan Yesus mengubahkan relasi antara Yesus dengan murid, antara seorang guru dengan pengikutnya, yang tadinya guru dan murid sekarang saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini tentu membuat kita menyadari betapa dekatnya relasi antara Yesus dengan para muridnya, termasuk dengan kita. Betapa intimnya relasi sang guru dengan murid-muridnya, betapa lekatnya relasi sang Tuan dengan para hambanya. Mari kita lihat Bapak Ibu konsep atau konteks dalam Asia Timur tentang konsep mengangkat saudara. Mengangkat saudara yang lain menjadi penting untuk memperdalam dan memperlihatkan arti dari saudara-saudara dan yang sulung di antara banyak saudara. Di dalam konsep timur, ketika mungkin masih ingat ada film Three Kingdom, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei, dari orang-orang yang berbeda latar belakang, ketika mereka mengangkat diri mereka sebagai saudara dalam sumpahnya, maka di sana ada keterikatan satu dengan yang lain. Maka di sana terkandung kesetiaan dan kepatuhan terhadap yang lain. Mari kita bayangkan, Yesus sebagai yang sulung, tentu dalam konteks persaudaraan di dalam gangster-gangster atau mafia-mafia di dalam dunia atau di dalam film-film Hong Kong, Yesus bisa dikatakan sebagai kakak pertama. Apa maksudnya sebagai kakak pertama? Kakak pertama berarti adik-adiknya akan turut, nurut, patuh, taat atas apa yang kakak pertamanya akan katakan. Jadi dalam persaudaraan itu terkandung nilai kesetiaan, ketaatan, kepatuhan terhadap si sulung, terhadap sang kakak besar, sang kakak utama. Oleh karena itu melalui peristiwa ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan, mari kita bersyukur atas perubahan status itu. Kita yang tidak memiliki status apa-apa,
kita yang jauh dari Tuhan, yang mungkin cukup dianggap murid, yang mungkin cukup dianggap hamba. Tetapi Yesus sendiri menawarkan persaudaraannya. Status sebagai saudara Yesus. Namun di tengah-tengah pemahaman status sebagai saudara Yesus, maka kita diingatkan untuk setia dan patuh terhadap anaknya, anak Bapa yang sulung. Mari kita patuh pada kakak pertama, kakak sulung. Mari kita meneladan si sulung di dalam kehidupan kita. Pada bagian yang ketiga, peristiwa kebangkitan juga memperlihatkan satu sisi arti Galilea sebagai kota perlindungan. Tetapi di sisi lain, ingatkah kita bahwa Galilea juga merupakan kota di mana pertama kali Yesus memanggil murid-muridnya untuk apa? Untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Untuk ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang Yesus berikan. Karena itu peristiwa kebangkitan Yesus dan kaitannya dengan Galilea mengingatkan para murid untuk kembali menghidupi panggilannya. Kembali menghidupi panggilannya sebagai pribadi-pribadi yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk apa? Untuk melakukan tugas dan pelayanannya, untuk menyaksikan dan memberitakan kabar ini kepada setiap orang. Galilea menjadi lambang, menjadi tempat di mana janji murid kepada gurunya untuk mengikuti dan melakukan segala teladan dan perintahnya. Galilea mengingatkan kita pada momen di mana konteksnya saat ini kita sebagai murid-murid Yesus yang telah dibaptis dan mengaku percaya untuk memenuhi janji baptisan dan janji sidi kita kepada Tuhan. Masih ingatkah apa yang kita ucapkan? Masih ingatkah janji itu? Setidaknya ada 3 hal. Bahwa kita berjanji berelasi dengan Tuhan dalam persekutuan dengan intim. Kita berjanji kepada Tuhan untuk melayani, menghamba kepada Tuhan, yaitu pelayanan. Kita berjanji juga untuk menyaksikan hidup kita yang telah ditebus Tuhan kepada siapapun, yaitu kesaksian kita. Karena itu peristiwa kebangkitan Yesus, kuasa di dalam kebangkitan Yesus mengingatkan kita, membawa memori kita kepada janji baptisan dan sidi kita. Membawa setiap kita untuk kembali menghidupi panggilan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita simpulkan bersama. Peristiwa kebangkitan Yesus hendak mengingatkan kita sebagai berikut. Yang pertama, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Percayalah kepadanya dan berlindunglah kepadanya karena ia menawarkan perlindungan itu. Yang kedua, bersyukurlah atas perubahan status kita sebagai saudara Yesus. Dan di sana mengandung konsekuensi. Mari kita taat, patuh, dan setia terhadap si sulung. Yang ketiga, kita diingatkan kembali untuk kita memenuhi janji baptisan, janji sidi kita, janji mengikut Tuhan dengan melakukan tugas panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui persekutuan, melalui pelayanan, dan kesaksian. Sehingga pada akhirnya ketika hal tersebut bisa kita lakukan, maka kita dimampukan untuk mewujudkan tema Paskah 2020 ini. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Ketika kita boleh percaya kepada Allah, kita akan memberitakannya kapanpun dan dimanapun dengan kekuatan Tuhan. Ketika kita menghayati bahwa Tuhan membuat kita menjadi saudara, maka kita akan tetap setia melakukannya. Dan kita
sedang berupaya untuk memenuhi janji kita terhadap Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dan kita simpulkan melalui puisi ini. Kan ku beritakan sejauh kuatku, Kristus yang bangkit isi dunia gemetar. Yesus bangkit langit pun menggelegar. Dia yang bangkit seluruh alam gempar. Kebangkitan Yesus bukti kuasanya besar. Malaikat datang kabarkan sukacita, cahaya terang lenyapkan duka cita. Bagi yang hidup dalam keputusasaan, disapanya dengan secercah harapan. Ditawarkannya Galilea kota perlindungan bagi makhluk yang dibelenggu penderitaan. Ditawarkannya Galilea tempat yang aman bagi mereka yang dirundung ketakutan. Bukan itu saja yang ia berikan. Tidak hanya itu yang ia tawarkan. Meski ia berkuasa penuh atas ciptaan, tapi ia tetap menyapa dengan kelembutan. Sehingga pada akhirnya tiada bedanya antara sang pencipta dan ciptaannya. Antara sang guru dan murid-muridnya. Antara sang tuan dan para hambanya. Dengan kebangkitannya ia membuktikan semua ucapannya. Dengan kuasa kasihnya ia mendamaikan dunia dengan dirinya. Dalam cinta jalinlah kasih persaudaraan. Dalam setia bertekunlah dengan iman. Dalam Tuhan hidupilah pengharapan. Dalam kuasa berikanlah perlindungan. Mari kawan, dengarkan perintahnya. Bulatkan tekad, lakukan tanpa ragu. Ingatlah janji setiamu kepadanya saat air baptisan mengaliri kepalamu. Inilah semestinya ikrarmu, ikrarku. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Ia yang bangkit menyelamatkanku. Ia yang berkuasa penuh atas diriku. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari kita memperbarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 April. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah sukacita Paskah ini boleh terus kami hidupi. Sukacita Paskah ini boleh terus menguasai kami.
Sehingga pada akhirnya di tengah permasalahan kehidupan kami, entah apapun yang sedang kami hadapi, kami tetap memiliki pengharapan. Kami tetap yakin bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau jugalah yang akan menolong dan memampukan kami melewati segala badai di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk kami boleh yakin dan berserah kepadamu, dan tolonglah kami, biarlah kami boleh hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah permasalahan yang ada. Di tengah upaya-upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini, COVID-19 ini. Biarlah setiap orang yang terlibat di dalamnya boleh tetap waspada dan menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, menjaga kesehatannya. Terkhusus untuk para medis, suster, perawat, dokter, dan sebagainya. Tuhan tolong mereka untuk mereka boleh tetap kuat, sehat, menolong pasien-pasien baik yang terkena COVID-19 maupun yang lain. Tuhan, kami juga mohon agar Tuhan juga menolong, memberi hikmat kepada bangsa kami, seluruh rakyat Indonesia, untuk boleh mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sehingga upaya-upaya yang coba dilakukan oleh pemerintah boleh terjadi di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam soal COVID-19. Kami berdoa juga untuk pemerintah dalam menangani bencana alam yang lain seperti banjir di beberapa tempat. Biarlah Tuhan tolong agar para korban boleh mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih baik. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKI Pastur, di dalam upayanya untuk melayani umat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Biarlah kami semua, para aktivis, pendeta, penatua, para pelayan-pelayan gereja, untuk boleh tetap sehat, untuk boleh melayani Tuhan melalui kebaktian online yang akan kami lakukan beberapa minggu ke depan. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami juga boleh terlibat dalam upaya Satgas COVID-19 di tim GKI Pastur Bandung ini untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup mereka. Gerakan hati kami supaya kami boleh membantu mereka. Bapa Surgawi, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah juga berkat jasmani dan berkat rohani yang Tuhan terus akan curahkan. Sehingga pada akhirnya Tuhan mampukan mereka untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang lemah, sakit, baik yang terbaring di rumah maupun rumah sakit. Tolonglah Tuhan, upaya-upaya medis yang dilakukannya, biarlah menjadi saluran kesembuhan dari Tuhan. Berkati anggota keluarga yang mendampingi, Tuhan yang akan terus menolong dan membimbing. Bapa Surgawi, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, bimbing kami di tengah masa-masa yang sulit ini. Biarlah damai sejahtera-Mu, kuasa kebangkitan-Mu boleh menolong setiap kami melalui segala penderitaan dan masalah kami. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tiba saatnya kita memasuki pelayanan persembahan kita, dan marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seraya kita mempersiapkan persembahan kita yang kita berikan secara transfer, marilah kita menyanyikan NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita berdoa, menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari Minggu ini kami bisa beribadah bersama melalui ibadah online. Terima kasih jemaat-jemaat-Mu juga simpatisan yang bisa mengakses ibadah online ini dimanapun mereka berada, yang di rumah ataupun di tempat lainnya. Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, di mana kami mengerti bahwa saat ini kondisinya berbeda dengan adanya virus COVID-19 ini. Tuhan, kami memberikan apa yang terbaik dari kami, dan kiranya Roh Kudus membimbing kami yang akan mempergunakan persembahan ini melalui GKI Pastor. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada majelis GKI Pastor, juga ya komisi-komisi dan pokja-pokja yang akan mempergunakan persembahan ini, sehingga kemuliaan nama Tuhan dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya, Tuhan. Sehingga kami mengerti rasa syukur itu, dan kami juga mau untuk memberikan hidup kami untuk dipersembahkan kepadamu, menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Inilah doa persembahan kami. Kami alaskan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dan hidup. Amin. Saudara-saudara, saksikanlah dan beritakanlah kebangkitan Yesus Kristus dalam hidupmu, serta teruslah berkarya dengan kuasa Allah. Kami siap memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan setia.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.